Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Selamat datang di channel saya Miss Lala. Perkenalkan, nama saya Laila Aprilia Suti Fitriana, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Semarang. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang perlu kita ketahui adalah bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Langkah awal sebagai pendidik adalah menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid. Kemudian, memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Dan yang terakhir, menjaga hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat dari murid. Selanjutnya, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1 yaitu guru hanya sebatas transfer materi. Kemudian, ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Dan nilai kognitif menjadi aspek paling penting di dalam penilaian pembelajaran. Kriteria ketuntasan minimal sebagai satu-satunya alat ukur keberhasilan pembelajaran. Kemudian, murid hanya sebagai objek pembelajaran yang jarang sekali diberi kebebasan untuk berkreasi, berekspresi, dan mengemukakan pendapatnya dalam forum diskusi. Guru juga jarang melakukan kegiatan refleksi pembelajaran, dan pembelajaran masih bersifat teacher-centered atau berpusat pada guru. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dalam proses pembelajaran masih jauh dari pemikiran dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya sadar bahwa guru seharusnya menganggap murid adalah subjek pembelajaran dengan memberikan kebebasan berpendapat kepada murid pada saat kegiatan diskusi dan kegiatan-kegiatan lainnya. Selain itu, guru juga memberikan kebebasan kepada murid untuk berkreasi mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya. Kemudian, guru juga melibatkan murid secara aktif di dalam pembelajaran. Selain itu, guru juga seharusnya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya penilaian kognitif saja yang ditekankan, tetapi juga meliputi psikomotor, afektif, sosial, budaya, dan spiritual. Guru seharusnya juga mempelajari karakteristik murid. Melalui karakteristik murid ini, kebutuhan siswa dapat terpenuhi melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Selain itu, guru juga menjadi fasilitator di dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran tidak menjadi teacher-centered. Dan yang terakhir, guru harus ikhlas, sabar, dan sepenuh hati dalam menuntun murid sesuai kodratnya. Setelah mempelajari modul 1.1, yang dapat segera saya terapkan di kelas adalah merancang pembelajaran yang bervariatif, inovatif, dan menyenangkan. Kemudian, memperbaiki komunikasi agar dapat memahami karakteristik murid. Dengan memahami karakteristik murid, pembelajaran akan lebih sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh murid itu sendiri. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran abad 21, yakni berpikir kritis, kolaboratif, komunikatif, dan kreatif. Saya juga akan merancang penilaian atau asesmen yang dapat mengukur secara menyeluruh proses belajar murid, mulai dari penilaian kognitif, afektif, psikomotor, sosial, budaya, dan spiritual.
Pembelajaran lebih ditekankan pada menuntun, bukan menuntut, dan melakukan asesmen awal pembelajaran untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Sekian pemaparan koneksi antar materi modul 1.1. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam dan bahagia, Bapak Bu Guru hebat.